I'm heading up to Rachel's to get her kids. Once I've done that, Cek, selamat datang di channel Penat Movie. Oh ya guys, awalnya nama channel ini bicara film, dan sekarang Mimin ganti menjadi Penat Movie ya guys. Yap, pada kesempatan kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang berjudul Dante's Peak, dimana film ini menceritakan tentang letusan gunung berapi yang terjadi di kota yang bernama Dante's Peak. Penasaran bagaimana keseruan filmnya? Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, cekidot. Pada permulaan film, terlihat letusan gunung berapi yang sangat dahsyat yang membuat lapa-lapa seperti meteor berjatuhan. Di lain sisi, seorang yang bernama Harry Dalton yang merupakan ahli geologi dan vulkanologi, ia terlihat sedang menuju sebuah kantor yang bermaksud ingin menjemput sang kekasihnya. Di perjalanan, mereka dihadapkan oleh batu-batu lapa yang berjatuhan sampai pada akhirnya mengenai mobil yang mereka tumpangi dan menembus terkena sang kekasihnya, serta langsung menewaskannya di tempat. Kemudian, scene beralih ke 4 tahun sudah kejadian tersebut. Harry, yang merupakan seorang vulkanolog, diperintahkan oleh atasannya yang bernama Paul untuk memeriksa aktivitas gunung berapi di sebuah kota kecil bernama Dante's Peak. Lalu, Harry menuju kota tersebut dan menemui wali kota yang bernama Rachel agar mengantarkannya ke kaki gunung yang bernama Helens. Di perjalanan, anak dari Rachel juga ikut. Sebelum menuju ke kaki gunung tersebut, anak dari Rachel tersebut ingin mampir dulu ke rumah neneknya. Mereka pun mampir sebentar dan kembali melanjutkan perjalanan. Setelah sampai, Harry memeriksa kandungan air yang ada di sekitar kaki gunung tersebut dan memperkirakan 98% kejadiannya mungkin hanya kejadian alam biasa. Lalu, mereka menuju ke sebuah tempat pemandian air panas di sekitaran kaki gunung tersebut. Ternyata, ada 2 bangkai tupai yang mati. Kulitnya terkelupas seperti terkena air yang sangat panas. Kemudian, Harry melihat air di tempat tersebut sedang mendidih. Lalu, dengan sigap menghentikan anak dari Rachel yang ingin terjun ke air tersebut. Benar saja, ternyata di dalam air tersebut sudah ada 2 mayat laki-laki dan perempuan yang mengambang diserta kulitnya terkelupas karena kandungan air yang sangat panas. Lalu, kecurigaan Harry terhadap gunung tersebut membuatnya yakin karena air yang mendidih tadi. Kemudian, langsung menghubungi Paul dan berniat menuju ke atas gunung tersebut untuk mengecek dan memastikannya, dan meminta Rachel, sang wali kota, untuk mengadakan rapat dengan Dewan Wali Kota. Di rapat tersebut, Harry meminta agar memberikan peringatan ke para penduduk di kota tersebut tentang akan meletusnya gunung serta evakuasi. Tetapi, ada yang tidak setuju dengan pendapatnya tersebut dan saling adu argumen karena belum tentu gunung tersebut akan meletus dan jangan menakut-nakuti penduduk terlebih dahulu. Singkat cerita, ternyata Paul datang dan menyusul Harry ke rapat Dewan Kota. Seakan tidak yakin dengan perkiraan Harry, kemudian Paul memberitahu bahwa tidak usah mengambil keputusan tentang evakuasi dengan cepat, serta semua hal tersebut harus dibuktikan secara ilmiah bukan berdasarkan perkiraan. Padahal Harry sudah membuktikannya guys ya, dari air serta tanaman-tanaman yang ia lihat sebelumnya. Ada. Mendengar hal tersebut, lalu Harry bergegas pergi dari ruangan. Pada keesokan harinya, Harry Dalton dan kawan-kawan menuju puncak bukit dengan menaiki helikopter dengan maksud meneliti aktivitas dari gunung tersebut. Ternyata gunung tersebut terlihat tenang katanya. Singkat cerita, lalu mereka memasang sebuah alat untuk mendeteksi pergerakan dari gunung tersebut. Hari demi hari berlalu. Mereka sibuk mempersiapkan peralatan untuk mendeteksi aktivitas dari gunung tersebut. Pada pagi hari, mereka terlihat sedang mempersiapkan sebuah robot yang canggih untuk diterjunkan ke gunung, serta Rachel yang datang dan memberikan mereka kopi. Ternyata robot yang mereka persiapkan tidak berjalan dengan baik. Kemudian Terry menendangnya dan robot itu berjalan normal. Ada-ada saja ya alat ini, ditendang dulu baru berfungsi. Menyusahkan WKWK. Lalu Harry dan Terry kembali ke puncak gunung untuk menerjunkan robot yang mereka persiapkan tadi. Setelah diluncurkan, pada awalnya robot kelihatan normal. Tiba-tiba kaki dari robot tersebut tersangkut bebatuan dan mengharuskan Terry turun ke bawah untuk membetulkannya. Lalu Terry turun dan membetulkannya. Ternyata terjadi gempa di atas sana dan langsung membuat batu-batu yang ada berjatuhan kemudian menimpa Terry. Harry yang berada di atas pun langsung turun menyusul Terry yang tertimpa bebatuan. Untungnya Terry masih selamat,
hanya saja kakinya patah. Kemudian Harry menghubungi Paul dan memintanya agar mengirimkan helikopter untuk menjemput mereka berdua. Lalu setelah sampai di bawah, Terry langsung dibawa ke mobil ambulan, sedangkan Harry berdebat dengan Paul karena Harry yang memberitahu bahwa gunung itu akan segera meletus gara-gara kejadian yang Harry alami di atas gunung tadi. Namun, Paul membantah dan mengatakan bahwa itu hanyalah gempa kecil berdasarkan apa yang ia lihat di monitor. Kemudian, Paul meninggalkan Harry. Singkat cerita, saat Harry berada di rumah Rachel, ketika Rachel ingin mengambilkan air minum, ternyata air tersebut sudah berubah warna menjadi kecoklatan. Kemudian Harry pun memeriksanya dan langsung bertanya di mana tempat persediaan air di kota ini. Ternyata persediaan air di kota ini terdapat di kaki gunung. Kemudian mereka langsung menuju ke tempat tersebut. Setelah sampai, Harry memeriksanya. Benar saja, itu merupakan bau sulfur yang menandakan bahwa gunungnya akan segera meletus. Harry pun bergegas menemui Paul dan memberitahukannya. Melihat bukti tersebut, Paul percaya dan memerintahkan Harry agar menghubungi Rachel, sang wali kota, untuk segera mengumpulkan para penduduk dan segera dievakuasi. Pada saat mereka semua sudah berkumpul, pada akhirnya benar saja, sudah terjadi gempa di sana. Mereka pun mulai panik dan saling dorong untuk keluar dari gedung tersebut. Di luar, terlihat gunung tersebut sudah memuntahkan asap yang sangat pekat. Keadaan pun semakin panik. Mereka sangat ketakutan dan berlarian. Kembali ke kisah Rachel dan Harry. Mereka berdua menaiki mobil dan ingin menuju rumah Rachel untuk menyelamatkan anak-anaknya. Ternyata, setelah mereka sampai di rumah, mobil Rachel yang berada di luar sudah tidak ada. Benar saja, ternyata mobil tersebut sudah dibawa anak-anak Rachel untuk menjemput neneknya yang berada di kaki gunung. Nekat sekali ya bocil-bocil ini. Aduh. Kemudian Harry dan Rachel pun mengikuti para bocil tadi yang menuju ke rumah neneknya. Ternyata satu-satunya jembatan yang bisa mereka lewati jika ingin menuju ke kaki gunung tersebut ternyata rusak parah dan tidak bisa dilewati. Tidak ada cari lain lagi. Harry pun menggunakan jalur hutan. Di lain kisah, helikopter datang dan mencoba menolong orang-orang. Naasnya, helikopter tersebut terjatuh karena terlalu banyak menghirup abu dari letusan gunung. Kembali ke kisah Harry dan Rachel. Mereka berdua sampai di rumah Ruth, neneknya bocil-bocil tadi, dan menemukan anaknya dalam keadaan baik-baik saja. Lalu, ada lapa yang sangat banyak menuju ke arah mereka. Mereka pun bergegas pergi dengan menggunakan perahu. Naasnya, perahu tersebut perlahan berlubang karena air yang mengandung asam dan sangat panas. Air pun perlahan masuk ke perahu yang mereka tumpangi. Mereka langsung mengangkat kaki agar tidak terkena air yang sangat panas itu. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, perahu yang mereka tumpangi, rodanya hilang termakan air yang asam dan panas tersebut. Kemudian, Harry mencoba mendayung perahunya menggunakan jaket yang ia ceburkan ke air dengan menggunakan tangan seolah mendayung. Perahu tersebut pun berjalan kembali. Karena terlalu lambat dan perahu sudah mulai tenggelam, Ruth mencoba mengorbankan dirinya dengan bercebur ke air untuk mendorong perahu tersebut. Perahu yang mereka tumpangi pun berhasil menepi. Ruth yang bercebur tadi pun merasa kepanasan dan kakinya melepuh akibat air yang panas dan asam tersebut. Hari sudah mulai siang. Ruth yang sudah tidak tahan lagi akhirnya meninggal dunia. Kembali ke kisah Paul dan kawan-kawan. Mereka segera pergi meninggalkan kota tersebut karena gunung yang akan kembali meletus dan satu-satunya jembatan penghubung antar kota akan segera hancur. Paul mengendarai kendaraannya dengan sendirian, sedangkan yang lain ikut petugas setempat. Setelah sampai di jembatan, Paul yang berada di paling belakang tidak sempat menyeberang karena di tengah-tengah jembatan, mobil Paul tersangkut dan tidak bisa berjalan. Paul pun mencoba turun dari mobil, namun apa daya, Paul tidak terselamatkan. Sekarang, kembali ke kisah Harry. Mereka kembali berjalan dan mendapatkan sebuah mobil. Mereka pun langsung menaiki mobil tersebut. Di tengah perjalanan, jalan yang akan mereka lewati terbakar dan terdapat banyak lava. Tidak ada pilihan lain, Harry pun mencoba melewatinya dengan mobil yang mereka kendarai tadi. Mereka pun berhasil melewatinya, hanya saja bannya terbakar. Beruntungnya masih bisa dijalankan.
Lalu mereka sampai di satu-satunya jembatan penghubung. Namun jembatan tersebut sudah hancur dan tidak bisa lagi untuk dilewati. Harry pun kembali ke markas dan mengambil sebuah benda berwarna kuning, lalu meletakkannya di dalam mobil mereka. Di kejauhan, gunung sudah mulai memuntahkan asap dan lapanya, pertanda gunung itu akan segera meletus lagi. Beruntungnya, mereka berhasil selamat dari muntahan gunung tersebut dan memasuki sebuah tempat untuk bersembunyi. Hanya saja, terdapat luka di bagian wajah mereka karena terkena bebatuan. Mereka keluar dari mobil dan menuju tempat yang aman. Lalu, Harry lupa membawa benda yang berwarna kuning yang sebelumnya ia ambil tadi. Benda tersebut tertinggal di dalam mobil. Kemudian, Harry bergegas mengambilnya sendirian. Di perjalanan menuju mobil tersebut, Harry tertindih bebatuan dan melukai tangannya. Sampai tulangnya terlihat, guys. Ngeri. Lalu, Harry berhasil bangun dan kembali berjalan memasuki mobil yang tadi. Ia berhasil menemukan benda tersebut dan berusaha mengambilnya. Namun, ada bebatuan lagi yang gugur dari atas dan menimpa mobil Harry. Harry pun terperangkap di dalamnya dan tidak bisa keluar. Dengan sedikit tenaga dan kemampuan yang ia miliki, Harry mencoba menendang benda tersebut sampai pada akhirnya benda tersebut berhasil menyala dan mengirimkan sinyal. Kawan-kawan Harry yang berada di dalam kantor pun melihat sinyal tersebut dan langsung menyelamatkan Harry berkat sinyal yang mereka terima tadi. Harry pun berhasil diselamatkan, lalu disusul oleh Russell dan anak-anaknya yang juga berhasil selamat. Film pun berakhir dengan kegembiraan. Sekian review film pada kali ini. Jika kalian suka, silahkan like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe biar admin tambah semangat review film-film selanjutnya. See you next video and bye-bye.